Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin yang kurang dari yang kemarin ya. Sisa dari yang kemarin mungkin ya. So, kemarin kita sampai di halo. Di sini ya yang hilang. Hmm, Hmm. Saya Ini lebih naik. Oh iya benar di situ. Di bawahnya kursormu dua baris. Ya, kayaknya. Deloho. Tapi sebelum lanjut berarti kita nganu ya. Kita bicarakan yang review kemarin. sebelumnya. Hmm. Hmm, Mungkin oke. ada komentar nggak dari dari rekaman saya? Beberapa keberatanku. Hmm, bentar. Yang pasti Haiman ya. Karena setelah direnungkan kembali. Ternyata aku sekarang agak ingat di mana aku ketemu Haiman dan bla bla bla. Hmm, Tapi sebelum Haiman berarti tentang Mau santai, oh mau ses. enggak kamu dulu. Kamu wae. Hmm, Kemat, kemat itu di belakang tapi dimaknai di depan perhaps atau although mm-mm, benar kamu menemuso loss Bukdono commandments atau degree commandments tapi perhaps laws and commandments. Hmm, Ohonen, Auhonen, de Haimanuto. Nah, itu ya. Terus Haimanuto. Haiman, Haiman kemarin em, artinya kita dapat, tapi dari akar kata mana gitu kan. Ya. Hmm, nah, mungkin caranya, nah sekarang mungkin aku share. Hmm, Mana nih? Nah, gue dapetnya begini. Em, Mana nih? Haiman Nuto. Nah, Haiman Nuto langsung keluar ketika ditulis di sini, ya kan? Dari Margoliouth itu berasal dari kata eman, eman. Dari yang lain atau dari sini juga itu Haiman keterangannya dari kata Haiman, Brokelman juga Haiman. Kalau kita cari di sini di sirakdictionary.net itu juga Haimanuto berasal dari kata Haiman. Jadi dari situ si Margoliouth ini menarik analisisnya karena diakarkan pada Eman. Dan Haimanuto berarti firmness, truth, bla bla bla. Kalau kita lihat Haiman, keterangannya Haiman, em, maka kita akan dapati di Margoliouth keterangannya begini. Haiman itu aktif participle-nya me Haiman bla bla bla. Em, dan patelnya conjunction apa ini? Ini apa ya? Bukan konjungsi, apa gitu. Of
Eman, to believe, have faith, bla bla bla. Jadi ini adalah makna Eman. Kemudian Haiman itu apanya Eman itu tidak begitu dijelaskan oleh Margoliouth. Dia menjelaskannya di sini di Eman, em, bahwa Eman dan Hamen itu adalah kata yang apa jenis tidak tidak berbeda atau bisa digunakan bergantian, mungkin begitu ya, interchangeable. Jadi dua kata yang sangat dekat. em, Kemudian dia lebih memilih membahas em, Haiman dan bla 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 di sini. Em, jadi dia lebih berpikir tentang Eman sebagai akar. Kemudian ada variasinya, jadi Hemen, dan dari Hemen itu turun banyak kata termasuk Haimanuto. Em, Kalau di sini Mehaiman, Mehaimano, bla 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 itu semuanya ada di entry yang tentang ini, dari Margoliouth. Jadi em, maknanya to make firm, kemudian kalau penggunaan lebih seringnya sebagai adjective dalam bentuk participle, em, dari stem peal, artinya true, lasting, constant, remaining, stopping, dan semuanya berhubungan dengan ke apa ya, keteguhan, bla bla bla. Dan keteguhan itu ya artinya mengimani. Yang lebih, yang Haiman itu di sini, Patel, em, Haiman, Soalnya nggak kelihatan. apa? Kursornya nggak kelihatan. Oh gitu. Di kanan tengah, di Patel yang Nggak. kanan. Ini di halaman Sedra, Margolios, Halep. Coretanku kelihatan kan? Coretanku merah. Nggak. Oh ya, Yes. oke. Margoliouth yang Eman tapi kan. Halep. Margoliouth yang Eman kan, yang ku share. Yang Halep. Yang kedua. Jadi, tab kedua setelah Vatikan. Apa? Tab kedua setelah Vatikan. Tab setelah Vatikan. Tapi entry-nya apa? Eman kan. Entry-nya Halep. Oh, hah? Kok bisa ya? Nah, ini sekarang udah berubah. Udah Mungkin. enggak ngelag jaringan itu. Mungkin Oke. ya. Hmm, jadi Eman kalau di sebelah kanan kelihatan patel. Em, Eman to make firm, bla bla bla. Kemudian ada em, at Baal, kemudian ada patelnya. Patelnya menjadi em, Haiman, Haimen, Haimen kemudian menjadi Mehai Meno, jadi kayak Muhaimin, Al-Muhaimin, Hmm, kemudian em, disitulah kemudian muncul Haimanuto dan bla bla bla, Haimanthun, bla bla bla. Dan dari to make firm menjadi teguh, dia beralih menjadi to believe, untuk mempercayai, bla bla bla. Jadi apa jadinya, logika atau pemahaman Syriak terhadap keimanan itu mm, satu paket dengan keteguhan semacam itu. Dan kalau dari entry ini ya, aku tidak membaca Syriak yang lain. Tapi dari sini, dari Haiman ini, eh, yang menarik adalah analisis Margoliouth eh, tentang akar kata tiga huruf. Jadi walaupun Haimanuto itu agak, kemarin kita berpikir tentang Haiman empat huruf, tapi sebenarnya menurut Margoliouth itu berasal dari tiga huruf, kemudian diikutkan eh, paradigm Patel,
kemudian menjadi 4 huruf karena ada pa, tel, jadi a, men, dan di tengahnya dia mendapatkan eh, yod berarti. Oh enggak, pa, tel, di tengahnya mendapatkan yod karena mungkin di depannya adalah olap, jadi Hmm. weak root, akar yang lemah. Kemudian karena dia dari olap ada transformasi menjadi hate. Nah, menjadi haiman. Akhirnya begitu. Itu analisis yang menarik dan cukup rumit ya. Jadi pasti itu tidak kita dapatkan di kelas basic yang kita Siap. di Amdi kemarin. Tapi itu menarik untuk dicari keterangannya, Ya, didalami dan mana yang lebih solid. Jangan-jangan yang Brokelman dan yang lain itu tidak mendaftar Haiman sebagai turunan dari Eman em, karena mungkin mereka tidak melihat itu berasal dari Eman seperti Margoliouth melihatnya atau em, mereka ingin memberikan apa penjelasan yang lebih sederhana bagi para pengkaji Syriak bahwa itu akar kata yang 4 dan itu lebih sederhana untuk dipahami daripada 3 ikut fazan ini ada transformasi bla 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 jadi 4 bla 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 gitu. Jadi yang menarik dari Haimanuto itu adalah hmm, analisis akarnya. Tapi kalau kebutuhan praktis kita, kalau meninjau kebutuhan praktis kita sebenarnya Haimanuto, Haiman itu tidak sulit mendapatkan artinya di kamus-kamus gitu. Kamu mau komen nggak? itu. Nggak ada sih. Tadi sudah yang soal Haiman udah eh, kebayang bagaimana cara berpikirnya si Margolius. Akhirnya bisa ketemu lewat transformasi sound, ya, pelafalan huruf lemah A dengan H. Tuh. Hmm, tapi tetap kita harus konfirmasi itu ya ke Hamdi mungkin atau ke Pak Sapri atau yang lain. Hmm, jadi aku sudah mendaftar beberapa kata, beberapa poin untuk dibahas lebih lanjut dengan beberapa pengkaji yang lebih senior itu. Em, cara memuannatkan mudzakkar, cara menominalkan verb, em, apa namanya, masdar, apa jenisnya, kayak anmasdaria atau Hmm. memasdarkan fiil Ya, dengan mengikutkan ya, wazan apa, bla bla bla. Terus penambahan to yang kemarin kayak Monas. Haiman, jadi Haiman, Haimanto, Haimanuto. Apakah itu muannats, apakah itu nominalisasi, Hmm. pemasdaran, atau yang lain. Terus ada 3 stem, Chapel dari Mesyaklab kemarin, Estapel dari Mesyaklab juga, Estakhlab. Jadi itu bukan apa, eth, eth, kan kemarin ada Eshtalu. Eshtalu itu kan et paal. Et paal itu yang kita pelajari. Dan dia dipindah tak dan shinnya karena dia huruf hamas gitu kan ya. Dari Hmm. sha'alu menjadi ta'alu. Kalau itu kita udah pelajari, tapi kalau takhlab itu kayaknya berbeda karena penambahan 3 huruf di depan toh, takhlab dan eshta itu tidak tidak kita pelajari kemarin. Kemarin atau kita pelajari tapi sangat singkat, lebih banyak em, et paal. Karena aku agak ingat walaupun samar-samar Hamdi menyamakan istaf'ala dan itu harusnya eshtaf'el gitu. Kemudian sekarang kita mendapatkan patel. Jadi ada beberapa pertanyaan tentang
mungkin sorofnya ya, sorof dari si Syriak ini yang perlu kita tanyakan pada pengkaji senior. Itu kalau yang Haiman. Terus soal yang eh, dialoho kemarin yang saya coba analisa di sini kalau dalnya tetap dalesnya tetap mau ada ditambah alif alif walau sama waw juga. Jadi yang dirubah itu Hanen itu de Haimanuto au de alo de di aloho. Jadi yang dirubah itu adalah tentang atau yang dirubah itu adalah tentang keimanan atau hal-hal tentang ketuhan Tuhan. Itu kalau dalnya mau dipertahankan. Tapi setelah lihat apa tadi manuskrip itu ada kemungkinan bisa dibaca selain bi aloho ya. Jadi aloho. Mas Doa ada tebakan nggak? Tuh di situ. Agak ke bawah. Di bawahnya O. Nah, itu. Itu yang aku agak sulit membacanya. Kan itu Dahai Manuto kan yang atasnya, yang ini ya, itu ini Dahai Manuto. Jadi kan em, pasti yang bawahnya ini, yang de Eloho. Sebenarnya kalau kamu bisa besarkan lagi nggak? Nah, ini kan dolat. Nah, ini udah Olaf. Biasanya kalau Olaf di tengah itu kayak mana ya? Nah, kayak itu kan disambung. Ada yang pakai bak nggak ya? Bak dan Olaf itu kan nun. Ada kontak. Debuk ding. Hmm, cover and Hitam ya. brother. Mm-mm. Hmm. Nah, segitu mungkin ya. Kalau sayangnya jauh ya. Tapi kalau kita ingat-ingat itu, jaraknya kan, bayangkan kalau ada dolat di situ, kan dia menjadi lebih tebal ya di sini. Jadi kan dia dolat gitu. Nah, kalau naik, hmm, kalau di situ kan dia kayak eh masuk di sini ada bak debe aloho itu juga tidak langsung terlihat gitu loh bednya. Jadi apakah itu debe aloho atau debe aloho atau je aloho. Karena kalau melihat Olaf yang di atasnya itu, di atasnya ini dia juga cukup apa ya? Dia cukup besar, tapi space-nya untuk bed itu terlalu kecil kalau ada di sini. Kalau dia kaf, dia tidak masuk akal, maksudnya tidak bisa dianu juga. Di analisis gramatikalnya lebih sulit daripada bed. Jadi DB Aloho mungkin masuk, tapi
tidak terlihat sempurna dan dia tidak menambahkan si Jacobs ini, dia tidak menambahkan keterangan tentang itu seolah-olah eh, terlihat gitu loh, orang akan bisa langsung menangkap bahwa itu ya B ada di sana, the B Aloho. Atau mungkin itu formula yang cukup umum ya di Syriac sehingga Nah, tidak perlu dikonfirmasi. Anyway, em, tentang formula itu aku nggak begitu paham detail. arahnya ke anu ya, arahnya ke apa namanya, of the faith atau of um, apa tadi itu, of the faith atau of God gitu kan. Aku tidak Hmm. begitu paham tentang itu karena nggak tahu sih. Karena bad di situ kemungkinan dia menjadi bad yang biasa kan, dugaanku begini. Kamu berpikir tentang Tuhan of God dan opsi kedua of faith. Of faith itu kan dari um, of plus bad plus uh, Eloho dan of something terhadap Tuhan dan something terhadap Tuhan itu adalah faith. Aku mikirnya gitu. Kalau itu benar berarti kan Beth itu menjadi Beth di sana. Nah, em, aku cukup meragukan itu. Dan kalau di kamu kemarin menunjukkan screenshotan yang aku kasih, itu kan ada fungsi Beth sebagai the only, tapi harus substantif. Dan yang tidak kutulis di catatan itu adalah em, pertanyaan eksplisitnya. Pertanyaan eksplisitnya adalah apakah Eloho itu substantif dan sehingga only bisa apply di sana atau dia bukan substantif sehingga kita harus berpikir makna lain dari bad itu. Nah, aku nggak ngerti substantif itu maksudnya apa dalam linguistik. Em, kalau aku melihat itunya, keterangannya substantif di Google atau apa, em, maknanya itu sebenarnya noun atau yang lain, tapi di Merriam-Webster Dictionary dia itu artinya adalah real rather than apparent, having the nature or function of a noun, um, dan semacam itu. Jadi kalau dia sesederhana noun, bukan verb atau verbal noun gitu, mungkin eloho bisa masuk. Kalau substantif itu dipahami sebagai noun atau yang berfungsi noun, berarti verbal noun bisa ya. Tapi berarti bisa bermakna the only, dan kalau kita bicarakan konteksnya yaitu faith, maka mungkin apply kesan the only itu. Jadi of God kemudian ditambahkan Beth untuk memberikan kesan the only God. Kalau dibilah, kalau dilihat kesan Arabnya, billah itu kan tidak, mungkin implisit di sana tapi tidak biasa dijelaskan punya kesan itu, ya kan? The only God gitu, aman tu billah itu the only-nya tidak dari baknya gitu. Em, jadi yang Tapi pasangan sama memang pasangannya aman tuh tadi kan. Kalau di Arab aman tuh be. Jadi kayak believe into atau apa itu istilahnya? Pasangan-pasangan verb. terus Kalau yang tadi kasusnya aman tuh bilang kan. Nah, terus kalau di sini di sini ada kemungkinan itu enggak, tidak karena ada dolar. dan itu menegasikan the feel sebelumnya. Apa menegasikan apa?
adanya dolar di situ berarti dia tidak kena sama fiil. Dia jadi Maksudnya dia jadi dia jadi noun. Ntar bukan aku mau maksudnya ngomong apa sih? amanah itu ta'aluknya kepada objeknya, dia kan tidak butuh sesuatu untuk punya objek gitu kan maksudmu. Aman itu Hmm, mempercayai, kemudian aman itu billah itu membutuhkan amanah membutuhkan bi untuk punya objek yaitu Allah. yes. Percaya pada Allah. Nah, dalam kemudian kamu bertanya apakah konstruksi amanah bi itu didapatkan dari Syria, kemudian em, kalau dia turunan dari Sirak berarti dia masih punya kesan the only itu dalam bahasa Arab gitu. I- itu yang gue pahami dari Ya. itumu barusan. Kalau itu aku mungkin tidak akan berpikir demikian karena sudah ada dolat dan sebenarnya em, dolat itu keberadaan dolat di sana membuatnya memiliki konstruk yang berbeda dengan bahasa Arab. Karena bahasa Arab di dalam konteks kata amanah itu em, lebih mirip dengan Hebrew. Karena di Hebrew itu ma'amin, ma'amin itu percaya, kemudian ma'amin otha, percaya, mempercayaimu, itu berbeda dengan ma'amin belo, belo ya, belohim, behu, atau be Yahweh gitu. Em, itu percaya pada jadi dan mereka membedakan percaya padamu dan mempercayaimu itu berbeda jadi dia kayak bahasa Inggris kalau aku dijelaskan oleh guruku semester lalu atau tahun lalu ya itu itu seperti meeting dan meeting with dalam bahasa Inggris perbedaannya cuman dia butuh preposisi atau tidak kesannya cuman berbeda di situ preposisi meeting you itu berarti ketemu tanpa janjian. Meeting with itu berarti ketemu dengan janjian. Amanah kalau ma'amin kalau tanpa bad itu berarti percaya dalam arti trust. Tapi kalau ma'amin dalam dengan preposisi bad itu berarti believe in. I believe you, I believe in you. Jadi yang pertama itu kayak menaruh kepercayaan kayak I trust you, I believe you, aku percaya kamu tidak akan apa ya mencuri, aku percaya kamu tidak akan macam itulah. Percaya dalam makna itu. Kalau yang bad itu kayak aku beriman pada Tuhan, aku beriman pada itu, aku percaya ada dewi-dewi, aku percaya gitu. Jadi keimanan, percaya dalam konteks iman, dalam makna iman. Jadi lebih dekatnya ke situ amanah dalam bahasa Arab, lebih dekat ke Hebrew. Syria pakai dolar dan faith of dan apa ya kata-katanya juga Haimanuto anyway gitu. Hmm, jadi dia sebenarnya adalah masdar dan masdar mungkin bisa dipahami seperti fi'il kalau kita pakai logika bahasa Arab. Imanmu pada Tuhan gitu of God. Nah, yang jadi pertanyaan adalah Beth dalam makna the only karena dia jatuh sebelum substantif. Kalau substantif itu dipahami sebagai noun, itu aneh nggak kalau ber apa jenenge ber berada di kata yang sama dengan dolat gitu. Kalau kalau amanah, kalau haimanuto dihubungkan dengan objeknya dengan dolat itu kayaknya
Itu kayaknya cukup umum kita tahu, kita lihat. Dan apa ya, apa aku take it for granted ya? Menurutku itu tidak dipertanyakan gitu. Kalau Konstruksi dalilnya Haimanutan, Haimanutsu bukan konteks khusus. Haimanutsu itu seperti dalilnya dari yang bagaimana? tidak dipertanyakan. Hmm? Daletnya Haimanuto, Dolar. dolatnya Haimanuto, yang tidak masalah kan, yang umum lah ya. Mm-mm. Yang masalah kan di antara Haimanuto sama Bi, Aloho itu, Bukan antara dolat dan bed. antara dolat dan bet. Bukan bukan Haimanutsu dan bed. Dan Iya di itu yang antaranya. bukan. Kalau begitu kan kamu mengasumsikan ada relasi antara Haimanutsu dan bed ya. Dan itu yang membuat Ya, kita berbeda kayaknya. maksudku di antara itu ini mas, tengah-tengah. Yang di antara, oke, antara Haimanutsu dan objek ada dolat. Ya. Antara Haimanutsu dan bed itu adalah pertanyaan yang menurutku perlu diperbaiki. Karena pertanyaan itu tuh mengasumsikan, dan aku takutnya ada asumsi itu, karena terlihat dari pertanyaanmu sebelumnya ada asumsi itu. Jadi aku ingin eh, merevisit asumsi itu. Apakah Haimanutsu itu punya relasi dengan objek dengan bantuan Beth? Itu adalah asumsi yang apa ya, implied dalam pertanyaanmu sebelumnya. Hmm. Dan berhubungan dengan pertanyaanmu setelahnya yang membahasakan dolat sebagai antara Haimanutsu dan Beth, itu implied di situ kamu membayangkan harusnya cuman ada Beth, kenapa ada dolat di sana? Bener nggak asumsiku itu? Ya. Makanya saya mengharapkan ada AU di sini. Itu Hmm, implikasi juga dengan harapan. karena em, atau those of faith atau those of apa dong? Tetap tetap itu tetap bermasalah kalaupun ada au di sana. Karena dola dan bed itu dua-duanya preposisi dan untuk punya double preposition itu yang bermasalah. Oh, sebentar. Oh, kayaknya jadi tadi itu maksudmu of faith dan of God itu antara faith itu Haimanuto, God itu Eloho. Gimana? Enggak tuh. Kamu tadi mengatakan of faith atau of God tentang iman atau tentang Tuhan. Hmm. Itu karena kamu membayangkan Alif kamu AU. mengharapkan ada au di sana. Ya. Jadi tentang imannya itu kembalinya ke Haimanuto. Bunda. Hanen. Hanen. Hanen yang diganti itu adalah tentang keimanan atau tentang Hmm, ketuhanan, tentang Tuhan. hmm, I see. Oke. Berarti berarti aku tadi salah paham karena aku menganggap em, masalahnya adalah di dolat dan bed. Bagaimana memaknai bed di sana. Dua-dua opsi itu turunan dari situ. Ternyata tidak, tapi um, it is even clearer. Kalau ada au di sana, kalau ada au di sana itu tetap tidak memecahkan masalah double preposition tadi itu, dolat dan bed. Jadi masalah itu tetap ada. Dan di manuskripnya juga sangat tidak mungkin ya ada A gede di sini sama wow. Kalau melihat yang bawahnya, yang ada tambahan di pinggirnya, Ini, ya itu ada kemungkinan au ditambahkan. Karena iya, au ya. itu tambahan dan itu bacanya kan au juga. Tapi Iya, iya.
Jadi kalau ada ketinggalan AU itu juga mungkin, tapi tidak ditambahkan di sana itu berarti mungkin juga dirasa tidak perlu ada AU di sana. Terus selain itu, tadi itu yang kita tidak tahu adalah apakah konstruksi dolat bed diikuti aloho dan dolat bed setelah iman dalam konteks iman itu umum adalah konstruksi umum dan dalam keumuman itu apakah dia merupakan pengecualian atau dia adalah konstruksi biasa saja, double preposition itu biasa dalam hal ini dan dalam hal lain. Itu yang kita nggak tahu, double preposition. Aku mau menebak tapi loncat sih logikanya. Mm-mm. Sepertinya ini dalet ini dia konsekuensi dari atau konsekuensi dari apa bahasanya? Ini biasanya tidak selalu ada, tapi kalau frasa ini itu memang paket. Jadi kalau dibilang ada dua dalet, itu yang bermasalah dalet ini. Karena Terus ini gimana antara Honin berhubungan sama itu Haimanuta gimana hubungannya? ditambah dengan dalet. Nah Kalau itu ini adalah tambahan disebut berarti kesatuan. gimana? Kalau itu adalah tambahan berarti Honin ke Haimanuta itu grammarnya gimana dong? Posisi Haimanuta adalah apanya Honin? Bahasanya. Ya itu, apa ya? Itu. Kalau Hon diartiin awanin, apa ya? Tanda, bukan tanda juga sih. Kayak khobar aja gitu. Atau itu adalah gimana? Nah, ini makanya tadi aku bilang loncat. Kita perlu tahu dulu apakah ini adalah frasa yang umum terjadi dari Haimanuto sampai nyambung dengan Debi Aloho. enggak Ini ya? frasa yang umum. Hmm, Perlu searching nggak? Perlu searching. kalau sebenarnya ada Syriac resources dalam Sedra, tapi kadang-kadang Margoliouth itu menjelaskan kalau dia memang pengecualian dan itu hanya ada di konteks iman gitu, biasanya dijelaskan sama Margoliouth. To be very vital, worthy of credence. Gimana cara pakainya? De, Bukan word search keren. di Syriac resources di library, kemudian di Syriac resources. Bagus. Ada ya. Di library itu kan ada library di atas tuh. Nah, ini ada fitur cari ya. Manuskrip dipilih manuskrip yang Peshitta atau yang apa, yang Odes. Tapi nggak bisa cari anu ya.
Hmm. Harus milih itu. Pesitanya apa? Book of Jones atau apa? Nggak ada fitur search ya. Sambil nyari, sambil jalan aja tuh. Aku membaca yang kalau di Margoliouth, to believe in itu Bealoho, in God, Basme, in the name, to put faith in, bla bla bla. Itu pakai Beth dan Lomad. Em, tapi tidak ada keterangan tentang Dolath. Dolath sebagai double dari Beth di sini. Tuh. Kalau Hmm. di bab mbak best, nah nggak? Kemarin yang tak cari itu nggak ada. Kalau yang Best. Haimanuta. Haiman. B. Aloho. Hmm. Kalau kalau kamu cari di word search, tapi bukan Haiman yang dicari adalah DB Aloho, word search ya, bukan dictionary. DB Aloho dia munculnya cukup sering loh, dan maknanya adalah a god. Mm-mm. Nah, kalau dilihat di atas tuh, kan itu DB Aloho, itu yang paling cocok kan. Em, kalau yang berarti boat atau ship itu kan DBALO Debelpo atau apalah itu bacanya. Tapi DBALOHO itu yang di atas dan artinya a god, ilah. Jadi mungkin itu tidak apa ya, tidak aneh. Eloho dan Bealoho itu menjadi sepaket gitu, tidak dibedakan mungkin. Eloho tanpa bet dan Eloho dengan bet itu artinya sama-sama God. Kalau begitu mungkin eh, yang apply di sini ya the only God. Soalnya kalau cari, ya coba klik, dia akan bawa ke ini, Halo. kemudian coba di Margoliouth, dan mungkin keterangannya ada di sana ya. Em, tidak ada, tidak ada keterangan dia sering pakai dolat ya. Pakai Beth, Bealoho. Tanya ini. Mana Bethnya? Dan yang ada dalam. Kan yang kita cari Bethnya. Dia dengan Beth, dia tanpa Beth. Hmm. Dan
Hmm, tapi yang tadi juga DB Aloho sih. Anyway, itu untuk memperkuat pertanyaan kita ya. B Aloho, kalau lihat yang pertama yang atas, dua, dua paling atas itu kan em, DB Aloho dan Eloho maknanya sama-sama. A God, bla bla bla. Jadi menarik. Jadi kemungkinannya adalah dia nganu, dia sepaket B Aloho Oke. dan DB Aloho. Kenapa tidak ada keterangan itu ya? Jadi, kalau orang sering baca Shrek dan ternyata memang formatnya seperti ini. Agak lucu sih liatin kita bingung karena ini. Kalau ada orang yang sering Tapi dari kebetulan. kasusku dengan Jawa ya, Yes. menurutku hal-hal yang menurutku biasa itu ternyata fenomena linguistik yang menarik dan perlu dijelaskan dengan gamblang gitu kepada orang yang tidak pengguna bahasa Jawa gitu. Jadi menarik juga sebenarnya. Agak lucu seperti katamu, tapi sebenarnya itu adalah hal yang tidak terlihat bagi insider atau orang yang sudah sering pakai itu. Karena to some extent yang sering baca sirek juga menjadi insider. Dan ini adalah sesuatu yang perlu dijelaskan secara linguistik. Itu the Aloho, kita mauqufkan itu kan. Em, Saya sendiri yang mengukuhkan. Harusnya perlu lanjut. Au, nah, kemarin sampai situ, kemudian ini yang belum kamu bahas kemarin ya. Auhonin, auhonin kan. The Aloho, auhonin, ohonen sih kalau di kamus. Auhonen, metul, auhonen kan or those, metul. Metul itu biasanya dimaknai apa ya? Biasanya dimaknai because of atau so that, karena atau hal-hal karena em, abdo, dan abdo nanti punya itunya sendiri, jadi punya masalahnya sendiri. Metul itu em, kemungkinan maknanya tadi tiga, kita akan keep dulu. Because of, so that, atau concerning, karena, agar, atau tentang, dan kita akan em, keep dulu, kita lihat yang masalah abdonya. Kalau dia bacanya di sini, si Jacobs bacanya di sini, Auhonin, hmm, aku bacanya dia tidak kasih vokal ya, Abdo, tapi kalau lihat ke apa footnote-nya 116 itu the ink of the word has faded. It could also be abro yang berarti transgressions, tapi tidak likely dalam konteks ini. Hmm, dan abro punya titik dua, sehingga kembali ke poin kita kemarin tentang em, titik dua untuk noun. Nah, abdo, kalau abro tidak likely, berarti yang tersisa adalah abdo. Abdo itu artinya adalah servants atau slave. Juga tapi juga bisa dibaca abodo. Abodo itu em, artinya adalah action atau deed. Jadi kelakuan, tindakan atau amal. Hmm, dua-duanya.
dua kemungkinan itu, servant atau action, itu adalah noun dan itu menerima titik dua, em, sehingga dua-duanya mungkin. Tapi kalau kamu lihat terjemahnya dan mengingat-ingat footnote yang tadi, dia merasa tidak perlu me- mempertegas itu, tidak perlu mengklarifikasi pemilihannya. Dia langsung milih actions. Padahal dia bisa dibaca abdo juga servant. Dan apakah itu tidak perlu diklarifikasi karena jelas melalui konteks? Kita bisa bicarakan tentang itu juga. Em, karena ing-nya faded, karena ing yang faded tadi itu tidak tidak membatalkan kedua pembacaan tadi, abdo atau abodo, em, maka dua-duanya menjadi tetap mungkin. Sekarang kita lihat bagaimana servant dan actions berhubungan dengan konteksnya. Em, pertanyaannya secara utuh adalah apa yang apa yang mereka inginkan melalui itu jalan mengubah Injil dan apa keuntungan yang mereka cari. Em, mungkin itu tentang, oh, belum ding, belum sampai situ ya. Apa yang diubah, siapa yang mengubah, kenapa diubah, dan mana saja yang diubah. Ini mungkin tentang apa yang diubah, which words of it did they change, kemudian diperinci di sini, perhaps the laws and the commandments, em, atau hal-hal yang berhubungan dengan iman, atau yang berhubungan dengan actions, faith of God, or those concerning actions. Jadi, apakah hukum atau iman kepada Tuhan atau actions, tindakan? Apakah dalam konteks itu memaknai membacanya sebagai abdo tidak mungkin? Mari kita lihat apakah mungkin hukum, ketetapan, iman kepada Tuhan atau hamba, hukum-hukum tentang hamba. Kan masuk akal juga ya. Jadi Iya. bukan tentang tindakan tapi tentang hamba secara umum. Em, tindakan menurutku malah lebih jauh dari konteksnya karena sedang berbicara tentang hukum-hukum dari Tuhan, hukum tentang iman, dan hukum tentang yang beriman. Berarti tentang Tuhan dan tentang manusianya. Kan sama-sama mungkin, bahkan menurutku lebih mungkin servants dibaca sebagai hamba. Hmm. Em, dan kalau kita maknai hamba ataupun eh, perbuatan, amal, mesul tadi hanya untuk menyelesaikan masalah tentang mesul ya. Mesul tadi lebih lebih cocok dimaknai sebagai concerning, sebagai tentang, bukan karena. Hukum-hukum karena, hukum-hukum agar kan tidak masuk. Hukum-hukum tentang, nah itu yang lebih masuk. Hukum-hukum tentang, nah tentang apa? Dua-duanya mungkin actions atau servants, hamba, abd. Dan kenapa dia memilih actions gitu di sini? Sehingga aku merasakan sebuah kebebasan berpikir yang biasanya aku dapatkan di kelas-kelas nahwu ya. Dan itu membuatku apa ya? Aku seneng sih. Aku kembali ke masa-masa itu. Abdo itu bisa dibaca Abudu, bisa dibaca apa, dan kenapa itu sesuatu yang menyenangkan bagiku. Kalau menurutmu, Abdu atau Abudu, hamba atau actions?
lebih masuk akal hamba Pak, setelah dengerin tadi penjelasannya. Karena misalnya kita kesampingkan ini ya teksnya, syiriaknya. Ini pun apa ya, actionnya sudah masuk di laws. Logikaku Mm-mm. kayaknya. Actions kan itu muamalat ya. Sama pas lagi muamalat. Itu ya Mm-mm. kaitannya dengan fikih. Faith in God, dia bukan bagian dari fikih. Atau lebih 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 ada kelas sendirinya lah untuk pembahasan itu. Tapi actions masuk di pembahasan fikih. Hmm. Atau bisa masuk di dua-duanya sih. Kalau ini aku mencoba men-challenge pikiranku tadi ya. Kalau dipahaminya begini gimana? Kan tadi awalnya adalah laws and commandments yang sayang dari Jacobs adalah dia tidak mereproduksi titik duanya dalam terjemahannya. Padahal itu menurutku Nah, ini cukup krusial juga apa? titik dua yang ini. Titik dua yang itu dalam terjemahannya. Kalau di Yes. sebenarnya nggak tahu sih kalau di di teks aslinya ada nggak sih titik dua gitu? Nggak ada juga sih ya. Syahlam ada apa ya? Ada kayaknya. Tadi berarti deh. Dahai Manuto. Oh ini. Iya kan ada kan? Sini. Em, Titik apa dua. itu bacanya? Itu kan titiknya. Apa itu titiknya Kamet. tet atau taf itu? Itu kan Ah, kamet. Terus terlalu kamet. jauh. Itu yang di bawah itu milik taf atau tet itu atau titik dua. Anyway, kalau ada titik dua di sana itu lebih jelas kan kalau di terjemahannya bahwa atau yang setelah commandments itu Ah, iya, iya. merinci law dan commandments kan. Hmm. Hukum-hukum tentang apa, aturan-aturan tentang apa, tentang iman atau tentang perbuatan. Nah, kalau tadi pembandingannya adalah Tuhan dan hamba itu masuk akal. Tapi kalau iman dan perbuatan masuk akal juga nggak? Masuk akal kalau tadi titik dua di setelah commandments. Mhm. Kalau tadi kan kamu itu ya tidak memposisikan ordos of faith in God dan ordos concerning action sebagai perincian dari laws dan commandments. Sehingga Ya. fikih, iman itu disejajarkan ya kan. Hmm. Em, jadi kalau itu dilihat sebagai perincian, mungkin law atau law dari apa? Law dari iman, hukum tentang iman atau hukum tentang perbuatan. Nah, itu kalau kalau duanya dipahami begitu ya, dipahami sebagai perincian Ordos of God dan Ordos concerning actions itu dipakai sebagai perincian. Tapi asumsimu tadi yang mengatakan menyejajarkan laws, faith, dan actions itu masuk akal juga nggak dengan ohonin? Hmm. Kehalang sama O-nya. Or. Ohonin. Kehalang sama or di sini. Yang pertama. Mm-mm. Dan kalau Berarti ini rincian, harusnya di sini pakai dan wow aja, wa aja. nggak sih, tetap or juga bisa sih kalau tentang itu. Oke. Yang pertama ini berarti yang kalau ini Jadi, adalah rincian untuk dari ini. mm-mm. Walaupun di teks asli kita tidak melihat titik dua, Ada. adanya titik yang digunakan untuk koma juga, entah. Tapi kemarin kan kalau kita kembali ke bukunya Hailey, di Hmm. halaman berapa tuh? 11, 12, atau malah di halaman 67 tentang titik, dia kan mengatakan em, titik dalam Syriak, teks-teks Syriak itu bisa berfungsi sebagai titik di kita, koma di kita, atau semikolon, atau kolon. Iya kan? Jadi Tapi dia bisa menjadi titik, koma, atau titik dua, ya kan? ah, Tergantung konteksnya. Dalam konteks ini, em, karena ada auhonin, em, mungkin
semuanya masih terbuka gitu loh. Masuk akal nggak kalau mereka sejajar atau itu perincian dari laws dan commandments? Perhaps the laws and commandments, or those of faith, or those concerning actions. Kalau, nah sekarang kita, Ya, bisa. Tapi ini karena karena saya ngelihat struktur mana ya tulisan modern ya. Setelah titik dua, kalau itu adalah penjelasan itu biasanya nggak pakai or di awal. Atau oke, A ini bisa berarti apakah, H enggak sih, huwa nggak bisa. Ahwa. terlalu Eh, liar itu, tidak ada dasarnya. Tapi sekarang ini membawa kita pada poin tentang penambahan yang dia kasih untuk make sense of the text. Em, Sebenarnya kan those setelah yang honin itu au honin itu kan bisa kembali ke manapun sebelumnya, pokoknya jamak ya kan dan words muannats. ini words. Nah, aku lupa tentang muannatsnya masalahnya. Kalau dia honin, maka dia muannats, dan apakah laws dan commandments itu muannats? Karena dia menambahkan dalam kurung words tadi itu mungkin untuk rujukan dari honin karena words aku ingat for sure itu feminin karena dia sama dengan yang di anu di Hebrew milim Ya ini Homet yang Kamet. bukan di paragraf sebelumnya di kalimat terakhir itu kan ada Oh, mela mela atau male ya bacanya. Em, Mele. Nah, mele itu kan words. Itu feminin jelas. Kalau yang itu aku ingat. Yang aku nggak ingat adalah ciri-ciri feminin di laws dan commandments. Em, Apakah itu feminin atau tidak? Dan kenapa dia menambahkan dalam kurung the words they change? Ya nggak sih? The words they change. They change the words of the laws and commandments. Itu dia ingin dia melihat ketidakcocokan gender dari Honin dan Laws and Commandments sehingga dia merasa perlu ada satu hal lagi sebelum Laws dan Commandments yang feminin plural sebagai rujukan dari Honin sehingga dia tambahkan words. Kalau dia tambahkan words of sebelum Laws dan Commandments maka tiga-tiga itu sejajar. Kalau tidak ada words of Laws dan Commandments, maka honinnya kembali ke Laws dan Commandments dan dua honin itu, dua au honin, or those of faith dan those concerning actions adalah perincian dari Laws dan Commandments. Hukum tentang iman dan hukum tentang em, tindakan. Dan hukum di situ mungkin tidak dipahami sebagai hukum fikih ya, tapi kayak aturan. Kan kita punya aturan tentang teologi, kita perlu ketetapan dari para imam tentang bagaimana berkalam, ya kan? Dan mungkin itu masuk dalam laws dan commandments, sehingga bahasanya begitu. Gitu nggak sih? Jadi pertanyaannya adalah, ini apa berarti? Sintaksis tapi tidak tidak grammar tok. lewat soal honenya itu kembali ke Muannas. Hmm. Nah, yang bisa jadi tanda Muannas dari tiga ini Nah, aku nggak setahu tahu. Setahu? ini aja tak Bukan, Kamet kan tidak.
Kan tidak Enggak ya? tidak noun. Makanya cuma dia yang dikasih, bukan cuma dia yang dikasih. Ditandain, karena ciri-ciri lain yang ada cuma titik dua sama apa namanya entry yang saya tidak hafal apa namanya wazan ini. Apakah wazan ini juga memiliki alamat tanda-tanda muannas? Saya Hmm. tidak tahu. Wah, kita perlu cari tahu dulu. Itu Muzakar dan muannas itu ternyata dan kunci ya. Kita harus cari entah di Haley atau di Noltik. sini ada nggak ya? Oh, berarti kata kunci yang akan kamu cari. Eh, Hmm, Itu kan VL. nggak bisa dicari ini ya. Bisa tadi. Oh, di Word ya. Word search. Nggak ada keterangannya. Feminine, masculine sih. Tapi coba. Nggak muncul. Pakai apa ini? Langsung udah lah. Hmm, mm-mm. Panjang nggak? Udah. Pakai wow. Belum cough. Udah, nah sepertinya. Nggak pakai alif. Mm-mm. Gitu. Nggak pakai alif di setelah dolat. Tapi di akhir pakai. Mm-mm, betul. Nggak ada masculine femininnya. Ini masalah itu ya. Kalau di Margoliouth malah ada kayaknya. Di kamus-kamus. Biasanya ditulis femininnya apa gitu. Yang aku ingat Margoliouth. Mm-mm. Nah, ada M. Ini Root apa? pekat masculine. Dia plural. em, Masculine berarti ya. Kalau yang itu nemuso, nun, mim, wawu, sin, alef. Olap, L juga. M. Oke. Hmm. Kalau Atau apa? Semua yang jamak adalah muannas. Apa sih enggak, rumus itu? kalau Kayak itu nggak ada enggak. arahnya. Em, Mem, lam, lomat, olaf coba. Mem, lomat, olaf. Complete Yang fulfill. berarti kata. Mana? Tuh. Sentence. Mm. F ya. Well, Berarti di situ kita lihat masculine feminine. Kalau honin kan jelas feminin ya. Science. Oke, berarti tanpa kita tahu aturan masculine feminin kita bisa mengandalkan Margoliouth lah ya. Hmm, nah itu nggak dijelaskan mesti di sini. Di Sirac Dictionary wae. Apa? Kita perlu cari ini. Memastikan wae. Sebenarnya kita sama-sama ingat toh honin itu untuk feminin. Nah, Nggak ada. honin. Nggak ada. Oh, ini Honin ada di untuk atasnya. feminin. Entah feminin. Yes. Iya. Sehingga kalau kita kembali ke tadi, kita ini sebenarnya orang-orang pengangguran ya. Kita berpikir tentang satu kalimat selama satu Mana setengah tadi jam. waduh. Em, Naik lagi nanti jam 1. Jam 12. mm-mm.
Padahal ini jam Setengah jam lagi. 20 menit. 20 Oke, menit. berarti sebentar. Lihat, tampilkan dua-duanya sama terjemahnya juga. Ini takeaway-nya adalah kita harus tahu semua elemen gramatikal baru kita mikir-mikir ya. Karena kalau tidak, kita terlanjur mikir banyak tadi, terus ternyata silly gitu. Hanya karena kita nggak tahu masculine feminine. Those, auhonen, itu kan feminin. Jadi dia merasa perlu menambahkan the words. Perhaps they change the words of laws and commandments, atau the words of faith in God, atau the words concerning actions. Kalau begitu berarti sejajar, ya kan? Titik duanya yang ada di sana itu mungkin karena hanya titik dua di Kamet tadi di bawah tat atau tef eh taf atau tet, em, yang tadi itu. Tapi s- kalau apa melihat maskulin femininnya dan elemen-elemen lain, mereka sejajar. Fikih, iman. Kalau begitu berarti em, actions dan hamba kembali terbuka, ya kan? Bukan hukum tentang bukan hukum tentang iman dan hukum tentang perbuatan, bukan hukum tentang Tuhan dan hukum tentang hamba, tapi kata-kata dalam Injil yang terkait dengan hukum, iman, dan tindakan. Menurutmu lebih enak mana? Hukum, iman, dan tindakan atau hukum, iman, dan hamba? Kalau lihat gitu kayak tindakan ya. Kalau disejarkan. Mm-mm. Ya, Tapi kalau tadi masih kamu masih bilang tetap hamba sih kayaknya. Kalau tetap hamba disejajarkan. ya. Iya. Hmm, menarik juga. Tapi concerning, ya kenapa perlu ada di situ? Misal, Betul. misal, Mm. Oke, dan mungkin mungkin dia pakai rasa bahasa Inggris ya, sehingga yang tentang hamba tadi nggak perlu diklarifikasi. Dia malah mengklarifikasi kemungkinannya dibaca abro, transgressions, yang kurang likely dalam kasus ini, ya toh. Harusnya hmm, kan dia, kalau dia tidak pakai logika bahasa Inggris toh, dia akan membawa membawa kemungkinan hamba tadi, ya nggak sih? Dan itu yang harus dia tulis dalam footnote, ya kan? Hmm, kayaknya gitu. Kayaknya. Jadi takeaway-nya tapi adalah, kalau hmm, sejajar, kenapa yang bagian ini pakai misal? kalau itu biasa aja nggak sih, kayak variasi. Kalau kita menulis aja nggak sih? Hmm, yes. Apa sih berarti kalau gitu jawabannya? Atau concerning tadi ya. Ini enggak, yang tadi aku mau bilang, ini perlu dicariin Muzakar Muannasnya setiap nouns nggak? Baiknya kita tidak perlu nyari, udah tahu ya, tapi sebenarnya perlu perlu gitu, apalagi kalau kalau ada konsekuensi kebingungan Hmm. sintaksis tadi. Aku kok kepengen kepengen kembali ke faith in God ya. Kayak aku tadi ada yang salah dalam analisisku, apa ya?
Faith of God, faith in God, atau hmm, aku ingin tadi aku kayak berasa defensif dan lebih mendefend Dolat di sana karena aku seolah-olah aku berpikir faith dan God gitu. Jadi aku kayak terpengaruh analisismu membayangkan ada aku di sana. Padahal itu kan faith of God, faith in God. Hmm, dan ada kemungkinan dolat dianggap dolatnya ihmal yang belakang. Faith of God. Opsi pertama faith of God. Em, tapi mungkin of di sana lebih dimaknai pada dengan pada. Jadi pakai dolat. Terus bednya dimaknai memberi kesan the only atau faith in God. Seperti yang kamu bilang tadi, dolatnya yang dipermasalahkan, Haimanuto lebih berhubungan dengan Beth, sehingga dolatnya diihmal gitu. Aku hanya ingin mengoreksi sikapku tadi yang kayaknya cukup defensif. Aman, aman. Defensif apa? Hmm? Aman. Tapi tidak aman bagiku karena aku terlalu mendefend itu yang tidak memiliki dasar cukup kuat. Tapi masalah kita sebenarnya tetap ya, em, penambahan au tadi unlikely, tapi masalah kita tetap di dolat dan bed. Hmm. Apakah dolatnya tambahan ataukah bednya yang hanya memberi kesan the only, bukan preposition yang berarti apa tadi itu? Dia tidak berfungsi sebagai kata, dia berfungsi retoris saja. Kalau Kan nah, waktu ngaji Jawa, ngaji jalalan awal, kayaknya ada bentuk kosakata Jawa yang punya makna the only juga ya, atau punya makna apa gitu. hmm, hmm, Hari-hari kayaknya, pertama kedua gitu. hmm. Ya, lanjut ya. Dan itu tambahan. Kalau itu tambahan yang tafsiri ya. Hmm. Jadi tetap kalau itu dimunculkan dalam teks tetap harus ada tambahan katanya dalam bahasa Arab. Atau biasanya pakai analisis apa ya? Retoris sih kalau kayak iya kan butuh iya kan stain. Biasanya dalam konteks-konteks seperti itu. Tapi yang ini dola dan bed kalau ini opsi yang menguatkan kamu tadi ya. Kalau kita melihat Haimanuto, kan tadi kamu yang bilang Haimanuto berhubungannya dengan Beth untuk menguatkan kemungkinanmu itu tadi, kita melihat kamus yang muncul adalah Beth, bukan Dolas, sehingga apa ta'aluk yang lebih mungkin kepada Haiman itu adalah Beth dan Dolatnya di Ihmal. Yang Sedra juga, yang Margoliouth, Haiman, atau Eman kalau biar muncul di Margoliouthnya Eman, di Eman aja. Mhm, di Eman, to believe. Kemudian Margoliouth. Terus di sebelah kanan itu kan ada to put faith in di bawahnya Patel, dua baris di bawahnya Patel. Hmm, Paten. Patel tuh di kanan atas, Panas. kanan kanan. Nah, Patel di bawahnya dua baris. Nah, itu kan past participle muhaimin ya toh, Mahaiman.
the other forms same as active participle. Pasif participle-nya berfungsi sama dengan aktif. Haiman, aktif participle-nya adalah mahaiman. Pasif participle-nya berfungsi sama dengan yang aktif. To believe, to believe with. Bad itu to believe in. Beloho to believe in God. Berarti haimanuto, ini yang menguatkan kemungkinanmu tadi. Haimanuto, Beth, bealoho, iman kepada Tuhan in God. Kemudian si dolatnya itu diihmal. Dia hanya kayak semacam pemanis atau apalah itu zauk syiriak yang kita mungkin belum bisa tahu. Tapi dalam penjelasan Margolio tentang dolat pun eh, kita kuncinya mungkin di dolat sih. Iya, iya sih Mm-mm. baru kepikiran. Yang di note, ya ini di Di dolat, dolat itu halaman berapa kemarin aku memberikan itunya. Ya, abaja ada Hmm. mbak Mm-mm. ya Di dolat kita mendapatkan keterangan yang cukup sering bahwa dolat itu mungkin sering diihmal. Nah ini awal berarti 70-an. Bukan ini sudah Jim. Nah, atas dolas hmm, kemudian yang introduce a dependent. Nah, ini nih. Oh God. Oh God, kuncinya di sini. Oh God. Oke. mana mana Relative pronoun yang kiri. Oh, aku oh God, oh God. Tadi kamu belum. belum Oke. Besarkan dong. Ya Allah. Untung kita ketemu ini sebelum jam 1 ya. Jadi, which jadi nanti lebih itu. Relative pronoun of all genders and numbers. Who, which, what. Ya toh. He, she, or they, who, that, which. He, who. Itu kan dia yang. ya Kemudian she who dia yang, it which dia yang. Terus ini the who, the whose, the man. The man itu of whom berarti kan dari yes siapa atau milik siapa. The who ini the beh, the boh, in whom, in which. See, astagfirullahaladzim. Jadi the dan bed itu bermakna in whom, in which. This is so basic. Kalau ini kita ditertawakan. Oh my God, Bentar. I feel like a fool. Aku merasa, hmm, astagfirullahaladzim. Untung kita belum buka kelas berarti Syriak ya. berarti bentar ada oh ke teksnya lagi the best tadi kan ada hak setelah ba Mm-mm. berarti harusnya sama dengan itu tadi ya apa tadi ya yang H berubah jadi A Hai Manuto Hai man. Mm. the best Eh, H eh, berubah kalau itu lebur debeh dan debah itu debeh dan debah itu tentang enklitiknya. Dia bukan enklitik dari who kritik dan salah he, bukan perubahan itu. Berbeda. Tapi oke, berarti kamu benar. Oke, kamu benar dalam saya membayangkan amanah dan bak ta'aluknya. saya bisa membayangkan juga senyum Anda sekarang Oh my God. Oh my God. Oke. Nah, obrolan-obrolan seperti ini loh yang kita butuhkan dalam apa em, forum-forum ini tuh. Kan kita lebih dalam ya. Kita lebih kita jadi punya praktis lebih untuk memahami Syriak ya nggak sih? Terus logik cara cara analisisnya cara. Oke.
Oh my God. Ya Allah, aku bertobat. Gini-gini ternyata kalau apa tadi istilahnya dua preposisi ya. Berarti kita perlu cari Betul. kata kata pertamanya, huruf pertamanya. Kalau ada dua preposisi, Astagfirullahaladzim. salah satu cara. Ya. Aku masih Alhamdulillah. aku masih gemetar membayangkan kebodohanku barusan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kita kayaknya perlu stop recordnya dulu. Terus Apa? up lagi link soal ini syariat udah udah mau masuk jam 12. Oh iya. Oke. Ya Allah, untung sekali kita menemukan ini sebelum jam 12 5 ya. menit sebelum 12. Ya, Tuhan memang baik sekali ya Allah. Aku percaya Alhamdulillah. Tuhan ada. Aku percaya Allah baik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan. Halo, Eloho. halo. Eloho ya Allah. Kalau gini aku pengen teriak Allahu Akbar. Oke. Em, Sampai ketemu jam 12 ya. Ya, Makasih. Reka. Oh, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. See you.